Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsa Fitri Najwa Khalilah, NIM 2423000057. Nama saya Elok Sofita Menari dengan NIM 24.230.0014. Nama saya Saudara Sania, NIM 24230087. Nama saya Sejarah Mandiri NIM 24.230.0058. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari pembuatan sistem sederhana presensi karyawan Hype Skills. Saya Salsa Fitri Najwa Khalilah, NIM 24230057 akan menjelaskan tentang analisa sistem dari deskripsi dari objek Hype Girls sendiri. Hype Girls merupakan perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan retail yang didirikan pada tahun 2024. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi brand fashion terdepan yang menghadirkan produk-produk trendy untuk kalangan muda. Dengan misi memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan produk berkualitas tinggi, Hype Girls telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam industri fashion lokal. Identifikasi dan hasil observasi kami, observasi lapangan secara langsung telah dilaksanakan di lingkungan operasional perusahaan Hype Girls. Dengan fokus utama pada pengamatan mendalam terhadap seluruh proses presensi karyawan, house life yang sedang berjalan. Tujuan esensial dari pelaksanaan observasi ini adalah untuk mengidentifikasi secara komprehensif apakah terdapat temuan-temuan signifikan atau permasalahan spesifik yang mungkin timbul dan berdampak pada efektivitas serta efisiensi prosedur presensi itu sendiri. Ini ada dokumentasi observasi langsung di perusahaannya. Lalu ada hasil wawancara. Wawancara telah dilaksanakan secara langsung dengan karyawan host live di perusahaan Hype Girls. Tujuan utama dari sesi wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai alur proses presensi yang sedang berjalan serta mengidentifikasi kendala-kendala apa aja yang sering dihadapi oleh karyawan dalam sistem presensi saat ini. Ini ada gambar salah satu dari kelompok kami sedang melakukan wawancara. Hasil wawancaranya yaitu kita ada beberapa pertanyaan dan ada jawabannya juga. Pertanyaan yang pertama, bagaimana alur proses presensi yang berjalan saat ini? Saat ini proses presensi karyawan house life di Hype Girls dilakukan secara manual dengan menulis kertas. Karyawan mencatat kehadiran mereka menggunakan kertas. Lalu ada pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam proses presensi? Jawabannya ada karyawan house life, yaitu yang pihak yang terlibat langsung dalam proses presensi. Yang ketiga, apa kendala utama yang sering dihadapi dalam sistem presensi manual? Jawabannya, kendala utama yang sering dihadapi yaitu yang pertama ada proses presensi masih dilakukan secara manual. Yang kedua, sering terjadi kehilangan data presensi karena pencatatannya masih di kertas, jadi kadang masih kesingsal. Lalu ada pertanyaan yang kelima, bagaimana sistem pencatatan jam kerja dilakukan? Jawabannya, pencatatan jam kerja dilakukan manual di kertas, sama kayak pertanyaan, sama seperti jawaban-jawaban sebelumnya. Terus pertanyaan yang keenam, bagaimana menghitung gaji berdasarkan data presensi dilakukan? Gaji karyawan dihitung berdasarkan jam kerja live mereka. Namun karena sistemnya manual, sering terjadi kesalahan hitung. Yang ketujuh, seberapa sering data presensi hilang atau tidak valid? Jawabannya, data presensi sering hilang karena dicatat di kertas. Terkadang juga tidak valid karena kesalahan hitung akibat sistem manual.
Saya Suci Ramadhani, NIM 24230058. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bagian understanding. Yang pertama, proses bisnis yang sedang berjalan, yaitu yang pertama melakukan live dan presensi. Karyawan melakukan siaran langsung atau live pada saat yang sama. Dilakukan proses presensi sebagai bukti kehadiran atau aktivitas kerja. Selanjutnya, rekap presensi, yaitu merekap data kehadiran dari aktivitas live direkap. Kemudian rekap ini bisa digunakan untuk evaluasi kehadiran karyawan, kinerja atau dasar perhitungan gaji karyawan. Selanjutnya yaitu membuat gaji. Berdasarkan rekap presensi tadi, proses perhitungan dan pembuatan gaji dilakukan. Gaji kemungkinan ditentukan dari jumlah kehadiran live yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya yaitu pada bagian use case bisnis. Di sini ada aktor yaitu host dan juga owner. Host melakukan live dan presensi, kemudian hasil presensi tadi direkap, lalu dibuatkan gaji atau membuat gaji dari hasil rekap presensi tadi. Yang pertama yaitu melakukan live dan presensi. Proses diawali oleh host live yang melakukan siaran langsung atau live streaming dan secara bersamaan melakukan presensi sebagai bukti aktivitas kerja. Aktivitas ini menjadi dasar untuk proses selanjutnya. Yang kedua yaitu rekap presensi. Setelah host melakukan live dan presensi, data tersebut kemudian direkap. Proses ini dapat dilakukan baik oleh host live maupun oleh owner untuk mengevaluasi kehadiran dan performa kerja. Rekap presensi ini mencatat yaitu jumlah live, durasi, dan juga waktu pelaksanaan live tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat gaji. Berdasarkan hasil rekap presensi, proses pembuatan gaji dilakukan. Baik host live maupun owner terlibat dalam tahap ini. Gaji ini dihitung berdasarkan data yang telah direkap dan hasil akhirnya akan digunakan sebagai dasar pembayaran kepada host live karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu ada activity bisnis. Yang pertama yaitu melakukan live dan presensi. Di sini ada activity karyawan host live. Yang pertama mulai, lanjut datang ke tempat live, lanjut melakukan live dan presensi, lanjut mencatat presensi dan selesai. Selanjutnya yaitu ada rekap presensi. Di sini ada karyawan host live dan juga owner. Dimulai dari karyawan host live yaitu menyerahkan rekap presensi, kemudian owner menerima rekap presensi. Dan ini divalidasi oleh owner. Apabila berkasnya salah atau ada yang kurang, maka akan dikembalikan kepada karyawan host live untuk dilakukan pengecekan ulang. Setelah itu dibalikan lagi ke owner. Setelah itu apabila benar maka membuat rekap presensi dan selesai. Selanjutnya yaitu membuat gaji. Di sini ada owner dan host live. Dimulai dari owner mulai lalu membuat rekap gaji, kemudian setelah membuat rekap gaji, owner membuat slip gaji, lalu slip gaji tersebut diberikan kepada host live. Lalu apabila host live ada kesalahan atau kekurangan, maka dia bisa mengembalikan kepada owner bahwa hasil gajinya itu salah atau kurang, dan setelah dibenarkan lagi maka akan kembali ke host live lagi, dan apabila benar maka menerima gaji dan selesai. Sahabat Dosania dengan NIM 24230008 akan menjelaskan metode poin titik 4 yaitu analisa masalah dengan metode bisnis. Berikut proses bisnis presensi karyawan plus live di perusahaan Hendrix yang membutuhkan analisa dengan metode bisnis. Yang nomor satu ada analisa kinerja atau performance. Kinerja sistem presensi saat ini masih belum optimal karena masih menggunakan metode manual dengan media kertas. Hal ini menyebabkan proses pencatatan menjadi lambat dan tidak efisien. Selain itu, kesalahan dalam pencatatan jam kerja berdampak pada perhitungan gaji karyawan yang tidak akurat. Jika hal ini terus berlangsung, maka dapat menurunkan kepuasan dan motivasi karyawan dalam bekerja. Kemudian ada analisis informasi atau
information. Informasi yang dihasilkan dari sistem manual kurang akurat dan seringkali tidak lengkap karena data presensi dapat hilang atau rusak. Selain itu, tidak ada sistem yang dapat memberikan laporan secara otomatis sehingga informasi pelajaran tidak tersedia secara real time. Hal ini menyulitkan pihak manajemen untuk mengambil keputusan berbasis data pelajaran yang valid. Selanjutnya ada analisis ekonomi atau ekonomi, yaitu proses pencatatan presensi secara manual memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak sehingga menimbulkan pemborosan sumber daya. Kesalahan dalam perhitungan jam kerja yang berdampak pada penggajian juga dapat menyebabkan kerugian finansial baik bagi perusahaan maupun karyawan. Lanjut, analisis kendali atau kontrol, yaitu tidak terdapat sistem pengendalian yang baik dalam proses presensi karena absensi catat secara manual dan tidak tervalidasi secara langsung. Hal ini membuat pengawasan terhadap karyawan dan terhadap kehadiran karyawan menjadi sulit dan rawan penyalahgunaan seperti titik absen atau ketidaksesuaian data. Lanjut, analisis efisiensi, yaitu proses yang masih dilakukan secara manual dan menyebabkan waktu kerja tidak dimanfaatkan secara maksimal. Petugas administrasi harus merekap data kehadiran secara manual yang memakan waktu dan berisiko tinggi terhadap kesalahan pencatatan. Hal ini mengurangi efisiensi kerja dan memperlambat proses pelaporan. Yaitu ada yang terakhir ada analisis layanan atau servis, yaitu layanan presensi yang diberikan kepada karyawan belum optimal karena karyawan harus melakukan presensi secara manual yang seringkali lupa atau terlewat. Karena tidak adanya sistem pengingat dan kemudahan akses membuat proses presensi menjadi tidak praktis. Karyawan membutuhkan sistem yang lebih modern dan dapat diakses kapanpun dimanapun secara digital ataupun real time. Lanjut, pada analisa kebutuhan fungsional. Yang pertama, sistem harus mampu menginput data berdasar karyawan. Yang kedua, sistem harus menambahkan data presensi. Yang ketiga, sistem harus mampu mengedit dan menghapus data presensi. Yang keempat, sistem harus mampu mencetak laporan presensi. Lanjut pada analisa kebutuhan non fungsional. Ada offline, yaitu sistem harus berjalan secara offline tanpa koneksi internet. Ada keamanan, sistem harus memiliki keamanan dasar atau akses login admin. Lanjut, ada sederhana, sistem harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan. Dan stabilitas, sistem harus cepat dan merespon input pengguna. Dan teknologi, sistem harus mampu menyimpan data secara aman di komputer lokal. Saya langsung kita dari pilihan 23, 230, 0014. Di sini ada 3.5, yaitu report. 1. Dokumentasi proses presensi manual yang digunakan saat ini. 2. Data rekap kehadiran dari catatan manual sebelumnya. Nah, melakukan analisa permasalahan. 1. Proses presensi masih dilakukan secara manual. 2. Sering terjadi kehilangan data presensi, kertas hilang. 3. Karyawan kadang lupa melakukan presensi. 4. Gaji karyawan dihitung berdasarkan jam live, tapi karena sistemnya manual sering terjadi kesalahan hitung yang bisa merugikan karyawan ataupun perusahaan. Jadi ada penjelasan alternatif. Alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah membuat aplikasi presensi berbasis desktop atau single user menggunakan Java NetBeans. Aplikasi ini akan dijalankan di satu komputer khusus dan digunakan untuk mencatat waktu masuk dan pulang karyawan secara digital. Data disimpan langsung ke database lokal sehingga lebih aman dan mudah dan tidak mudah hilang dibandingkan pencatatan manual di kertas. Penjelasan rekomendasi sistem yang akan dirancang. Nah, di sini ada sistem yang akan dirancang adalah aplikasi presensi berbasis desktop atau single user menggunakan Java atau NetBeans. Aplikasi ini diinstal pada satu komputer dan digunakan untuk mencatat waktu masuk dan pulang karyawan secara manual melalui tampilan GUI. Alasan pemilihan yang pertama yaitu tidak memerlukan internet, cocok untuk usaha skala kecil. Yang
kedua, data tersimpan langsung di komputer, lebih aman dan tidak mudah hilang. Yang ketiga, penggunaan Java atau Kotlin memungkinkan sistem mudah dikembangkan dan disesuaikan. Yang keempat, praktis digunakan oleh admin atau operator tanpa instalasi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang desain sistem. Ada desain secara konseptual. Yang pertama ada diagram use case system. Di sini owner bisa melakukan login, mengelola data karyawan, mengelola data jadwal live, mengelola data presensi, mengelola rekap presensi, include dengan gaji. Di sini ada diagram activity system. Yang pertama diagram activity system yang login. Login, owner mulai masuk lalu menginput username dan password. Lalu lalu kita klik login. Setelah itu ada validasi. Jika sukses, maka akan menampilkan menu utama. Namun jika kita salah menginput, maka akan menampilkan pesan kesalahan, lalu kita harus kembali menginput username dan password. Jika benar, setelah menampilkan menu utama, lalu selesai. Setelah itu ada diagram activity mengelola data karyawan. Di sini owner masuk, lalu mengklik menu data karyawan, lalu sistem akan menampilkan halaman data karyawan. Setelah itu terdapat beberapa activity, ada tambah, edit, dan cari. Jika kita mengklik yang tambah, maka akan menampilkan form tambah. Lalu kita menginput data. Setelah itu di sini ada validasi. Jika salah, akan muncul pesan salah. Lalu kita akan kembali menginput data. Dan jika benar, sistem akan menampilkan data. Lalu sistem akan menyimpan data terlebih dahulu, lalu menampilkan data karyawan. Setelah itu selesai. Jika kita pilih menu yang edit, maka kita klik tombol edit. Setelah itu menampilkan form edit data. Lalu kita menginput data yang akan diedit. Setelah itu ada validasi. Jika kita salah menginput, maka akan tampil pesan bahwa kita salah. Lalu kita harus kembali menginput data yang akan diedit. Dan jika benar, sistem akan menampilkan data karyawan. Setelah itu selesai. Terus jika kita pilih yang cari, klik tombol cari, lalu input data mana yang akan dicari. Setelah itu, sistem akan menampilkan hasil pencarian dan selesai. Setelah itu saya akan menjelaskan diagram activity mengelola data jadwal. Yang pertama owner masuk, lalu pilih menu jadwal. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman data jadwal. Setelah itu ada beberapa proses activity. Yang pertama ada tambah jadwal, edit jadwal, dan hapus jadwal. Jika kita pilih yang tambah jadwal, yang pertama kita klik button tambah, lalu sistem akan menampilkan form tambah jadwal. Setelah itu kita menginput data jadwal seperti tanggal, waktu, dan data host. Di sini ada validasi. Jika kita salah menginput, maka akan tampil pesan kesalahan. Terus jika benar, akan ada notif data berhasil ditambahkan, lalu menampilkan jadwal. Setelah itu selesai. Lalu jika kita pilih yang edit jadwal, yang pertama kita bakal klik button edit, lalu sistem akan menampilkan
form edit jadwal, lalu menginput data yang akan kita edit. Setelah itu ada validasi. Jika kita salah menginput, maka akan tampil pesan bahwa kita salah menginput, lalu kita akan kembali menginput data yang akan kita edit lagi. Jika benar, ada notifikasi jadwal sudah diperbarui, lalu menampilkan data dari jadwal yang sudah kita edit tadi. Selesai. Jika kita pilih yang hapus jadwal, kita bakal klik button hapus, lalu sistem akan menampilkan semua data jadwal. Lalu kita pilih jadwal yang akan dihapus yang mana, terus sistem akan menampilkan konfirmasi benar nggak kalau data itu bakalan kita hapus. Setelah itu ada validasi. Jika benar data itu yang akan dihapus, maka sistem akan langsung menghapus data. Tapi kalau salah atau kita meng-cancel data itu, kita akan pilih kembali jadwal yang akan dihapus. Setelah itu, jika sudah, maka akan tampil notifikasi bahwa jadwal sudah dihapus. Lalu selesai. Setelah itu di sini ada diagram activity mengelola data presensi. Yang pertama owner, mulai, terus pilih menu presensi host. Setelah itu sistem akan menampilkan halaman data presensi. Lalu sama di sini juga ada beberapa proses activity seperti tambah, edit, dan cari. Jika kita memilih button tambah, yang pertama kita akan mengklik tombol tambah, lalu sistem akan menampilkan form tambah data presensi. Lalu kita akan menginput data presensi seperti tanggal, nama, dan waktu. Terus di sini ada validasi. Jika kita menginputnya salah, maka akan menampilkan pesan bahwa kita salah menginput. Setelah itu, jika langkah benar, maka sistem akan menyimpan data, lalu menampilkan data hasil input presensi tadi, lalu selesai. Terus di sini jika kita memilih button edit, di sini kita akan klik tombol edit, lalu menampilkan form edit data presensi. Lalu kita menginput data yang akan diedit. Setelah itu sama, di sini ada proses validasi. Jika salah, seperti yang di atas tadi bakal muncul pesan salah, dan jika benar, sistem akan menampilkan data host. Lalu selesai. Nah, di sini jika kita mengkliknya button cari, kita akan klik tombol cari, terus input data mana yang akan kita cari, lalu sistem akan menampilkan hasil pencarian data tadi, terus selesai. Selanjutnya ada diagram activity mengelola rekap presensi. Yang pertama owner, mulai, lalu memilih menu rekap presensi. Sistem akan menampilkan tampil form filter seperti bulan dan nama host. Setelah itu menginput. Nah, di sini ada validasi. Jika kita salah menginput, maka akan muncul notifikasi data tidak ditemukan, dan kita harus kembali menginput ulang data tadi. Jika benar, sistem akan menghitung total hadir presensi host. Lalu sistem akan menampilkan tarif per jam dari host. Terus sistem menghitung gaji setiap host, yaitu total jam dikali tarifnya, lalu menyimpan rekap dan gaji. Setelah itu menampilkan tabel dan rekap gaji. Setelah itu owner melihat rekap presensi dan gaji per host,
Lalu di sini ada dua activity. Yang pertama ada detail presensi harian dan ada ekspor rekap gaji. Jika kita milih yang detail presensi harian, yang pertama ada klik lihat detail. Lalu sistem akan menampilkan daftar presensi harian dari host. Setelah itu selesai. Lalu jika kita memilih yang ekspor rekap gaji, kita akan mengklik ekspor. Lalu sistem akan menampilkan tombol download dari data presensi karyawan tadi. Lalu selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan diagram sequence. Yang pertama ada diagram sequence login, yaitu owner input username dan password pada form login. Kemudian terdapat proses validasi username dan password. Jika salah, tampil pesan kesalahan, dan jika benar akan masuk ke halaman utama. Lanjut. Nomor 2 yaitu diagram sequence mengelola data karyawan. Yang pertama ada proses tambah. Jadi owner pilih menu data karyawan pada halaman utama dan sistem akan menampilkan halaman data karyawan. Kemudian pilih menu tambah data karyawan dan sistem akan menampilkan form tambah data karyawan. Kemudian akan ada proses input tambah data dan proses tambah data itu divalidasi. Jika benar akan menyimpan ke tabel karyawan dan jika salah akan kembali ke form tambah data. Kemudian ada notifikasi data berhasil diubah dan sistem akan menampilkan data karyawan. Lanjut pada proses edit. Owner akan memilih menu data karyawan pada halaman utama dan sistem akan menampilkan halaman data karyawan. Kemudian owner pilih menu edit data karyawan dan sistem akan menampilkan form edit data karyawan. Kemudian owner bisa input data yang akan diedit dan ada proses validasi. Jika benar akan menyimpan ke tabel karyawan dan jika salah akan kembali ke form edit data karyawan. Kemudian ada notifikasi data berhasil diedit dan menampilkan data karyawan. Kemudian ada mengelola data karyawan pada proses cari. Owner akan pilih menu data karyawan dan sistem akan menampilkan halaman data karyawan. Kemudian pilih menu cari data karyawan. Setelah itu sistem akan menampilkan form cari data. Input data yang akan dicari dan dapat proses cari data pada tabel karyawan. Kemudian menampilkan data karyawan. Kemudian nomor 3 ada diagram sequence mengelola data jadwal, yaitu ada aktivitas tambah. Owner memilih menu jadwal pada halaman utama. Kemudian sistem menampilkan halaman data jadwal. Kemudian owner bisa milih menu tambah jadwal pada halaman data jadwal dan sistem menampilkan form tambah data jadwal. Lalu owner bisa input tambah data jadwal dan terdapat proses validasi tambah data. Jika data benar akan menyimpan data ke tabel jadwal dan jika salah akan tampil pesan kesalahan. Kemudian jika data akan ada notifikasi data berhasil ditambah dan menampilkan data jadwal. Kemudian ada proses edit data jadwal. Owner bisa pilih menu jadwal, sistem menampilkan dan owner memilih menu edit data jadwal. Kemudian sistem menampilkan form edit data jadwal. Terus owner bisa input data yang akan diedit dan terdapat proses validasi. Jika format valid, maka edit akan disimpan ke tabel jadwal dan jika salah akan tampil pesan kesalahan. Kemudian jika sudah menyimpan data di tabel jadwal, akan ada notifikasi data berhasil diperbarui dan menampilkan data jadwal. Kemudian ada hapus. Owner bisa pilih menu jadwal, sistem menampilkan dan owner bisa pilih menu data yang akan dihapus. Kan ada notifikasi yakin data akan dihapus. Jika iya, maka akan proses hapus data pada tabel jadwal dan jika tidak akan kembali. Jika proses berhasil hapus data, akan tampil notifikasi data berhasil dihapus dan menampilkan data jadwal.
diagram sequence mengelola data presensi. Yang pertama ada aktivitas tambah. Owner memilih menu data presensi di halaman utama, kemudian sistem akan menampilkan halaman data presensi. Owner bisa pilih menu tambah data presensi dan akan menampilkan form tambah. Lalu owner bisa input tambah data presensi dan akan ada proses validasi. Jika benar akan menyimpan data ke tabel presensi dan jika salah akan ada besar kesalahan. Setelah data disimpan ke tabel presensi maka akan ada notifikasi data berhasil ditambah dan menampilkan data presensi. Lanjut pada proses edit. Owner bisa pilih menu edit di data presensi dan input data yang akan diedit. Kemudian ada validasi proses edit data. Jika format valid atau edit berhasil, maka akan menyimpan data ke tabel presensi dan jika salah akan tampil tulisan kesalahan. Setelah berhasil dan menyimpan data, maka akan ada notifikasi data berhasil diedit dan menampilkan data presensi terbaru. Kemudian ada mengelola data presensi pada bagian cari. Owner bisa input data yang akan dicari pada form cari data. Kemudian sistem akan melakukan proses cari data pada tabel presensi. Jika selesai maka akan menampilkan data presensi. Kemudian ada diagram sequence mengelola rekap presensi. Yang pertama, owner akan memilih menu rekap presensi pada halaman utama dan sistem akan menampilkan form filter rekap. Ini berisi host dan nama bulan. Kemudian owner bisa input filter. Kemudian sistem akan mencari data. Jika data ada akan menghitung total hadir, mengambil tarif jam per host, hitung gaji dan gaji tiap host. Kemudian akan menyimpan rekap dan gaji pada tabel rekap presensi. Jika data tidak ditemukan maka akan menampilkan notifikasi data tidak ditemukan. Kemudian jika data ada akan menampilkan tabel rekap presensi. Kemudian ada aktivitas lain yaitu owner bisa melihat detail dan mengekspor. Jika ingin melihat detail pada halaman rekap presensi, kemudian sistem akan mencari data presensi pada tabel rekap presensi dan jika ditemukan akan menampilkan daftar presensi. Kemudian jika pilih ekspor maka sistem akan mencarikan data presensi pada tabel rekap presensi dan akan menampilkan download. Cik, saya diagram pasti sih. Sini saya akan menjelaskan pada bagian diagram kelas. Itu ada tabel owner yang berisi ID user yang berperan sebagai primary key. Kemudian ada atribut username dan password. Terus di bawahnya ada operasional atau metode yaitu berisi login dan tambah. Kemudian ada tabel host. Tabel host berisi primary key-nya ID host. Kemudian ada atributnya nama, alamat, nomor HP. Bawahnya ada operasional atau metode tambah, edit, cari, simpan. Kemudian tabel jadwal juga ada operasional sama dan primary key-nya adalah edit jadwal dan atributnya honor per jam. Kemudian pada tabel presensi ada ID presensi sebagai PK, ID sebagai foreign key, ID jadwal foreign key juga dan atributnya tanggal presensi dan honor live. Bawahnya juga ada metode yang sama seperti di atas operasional. Kemudian ada tabel rekap. Ini berisi tentang ID rekap sebagai primary key, ID presensi sebagai foreign key, jumlah hadir sebagai atribut dan total jam kerja sebagai atribut juga. Dan ada operasional atau metode tambah, edit, simpan dan generate juga ada. Kemudian untuk relasinya satu host bisa memiliki banyak presensi, kemudian satu jadwal juga bisa memiliki banyak presensi dan satu presensi hanya memiliki satu rekap. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan poin 4.2 desain sistem fisik,
yaitu desain tampilan dengan LKT. Yang pertama desain LKT form login, yaitu yang pertama login system, lalu username. Di sini ada navigasi, yaitu tombol login untuk masuk ke LKT nomor 3. Jika salah, lalu masuk ke LKT nomor 2. Lalu ada button keluar, yaitu menutup aplikasi, dan juga button X juga menutup aplikasi. Di sini keterangannya, backgroundnya adalah white, black, and blue. Kemudian fontnya adalah inter yang medium. Lalu font colornya adalah black, white, dan juga gray. Selanjutnya, di sini yang kedua adalah desain LKT form pesan kesalahan login, yaitu jika username dan password salah, maka akan input kembali. Di sini navigasinya jika oke, maka akan kembali ke LKT nomor 1. X akan menutup tampilan kesalahan tadi. Di sini keterangannya adalah background white, black, blue. Kemudian fontnya adalah inter yang medium, font colornya white, black. Selanjutnya desain LKT menu utama. Di sini ada data karyawan, presensi harian, jadwal live, dan juga rekap presensi. Di sini navigasinya apabila data karyawan diklik, maka akan masuk LKT nomor 4. Kemudian presensi harian akan masuk LKT nomor 9. Lalu jadwal live akan masuk ke LKT nomor 14. Lalu rekap presensi akan masuk ke LKT nomor 20. Keterangannya di sini backgroundnya warna putih dan juga hitam. Lalu fontnya adalah inter yang bold. Font colornya adalah white. Selanjutnya, desain LKT halaman data karyawan. Di sini akan menampilkan halaman data karyawan. Yang pertama di sini navigasinya adalah jika klik tambah karyawan, maka masuk ke LKT nomor 5. Dan juga apabila diklik edit, maka akan masuk LKT nomor 7. Dan klik cari akan langsung tampil di LKT nomor 4-nya sendiri. Selanjutnya, keterangan di sini backgroundnya adalah white, black, blue. Kemudian fontnya adalah inter medium, regular, dan juga light italic. Lalu font colornya adalah white dan juga black. Selanjutnya, desain yang kelima yaitu desain LKT tambah data karyawan. Di sini ada form input data karyawan berupa nama, nomor telepon, alamat, dan juga button simpan. Di sini navigasinya setelah input data karyawan dan juga diklik simpan, maka akan menampilkan LKT nomor 6. Keterangannya di sini adalah background white, blue, font colornya inter, yang semi bold, font colornya white, black. Selanjutnya, desain LKT nomor 6 yaitu simpan data karyawan. Akan muncul pesan yaitu data karyawan telah tersimpan, lalu klik OK. Navigasinya adalah klik OK akan kembali ke LKT nomor 4 yang sebelumnya tadi. Juga keterangannya di sini backgroundnya adalah white dan juga blue, fontnya adalah inter yang semi bold dan juga reguler, lalu font colornya white dan juga black. Selanjutnya, yang ketujuh, desain LKT form edit data karyawan. Di sini ada form edit yaitu berupa nama, nomor telepon, alamat, dan juga button simpan. Navigasinya adalah input data edit dan klik simpan akan menampilkan LKT nomor 8. Keterangan di sini backgroundnya adalah white, regular, dan juga fontnya inter yang semi bold, regular, dan juga medium. Font colornya adalah white, black, purple, red, dan juga blue. Selanjutnya, desain yang nomor 8 adalah desain LKT data karyawan yang sudah diedit. Akan menampilkan pesan yaitu data karyawan telah diedit, lalu klik OK. Maka di sini navigasinya akan klik OK akan kembali ke LKT nomor 4. Keterangannya adalah backgroundnya white, blue, font colornya inter yang regular, font colornya adalah white, black. Selanjutnya, desain LKT nomor 9 yaitu desain LKT halaman presensi harian. Ini adalah halaman presensi harian. Navigasinya jika klik tambah presensi maka akan menampilkan LKT nomor 10. Kemudian apabila klik edit akan masuk ke LKT nomor 12, dan jika klik cari akan langsung tampil di LKT nomor 9-nya sendiri. Keterangannya di sini adalah backgroundnya white, black, blue, red, dan juga purple. Fontnya adalah inter yang semi bold dan juga light.
lalu font colornya adalah white, black, blue, dan juga purple. Selanjutnya, desain yang ke-10 yaitu desain LKT tambah presensi. Di sini ada form input data presensi yaitu berupa nama, jam masuk sampai selesai, durasi, status, keterangan, dan juga di sini ada button simpan. Kemudian di sini ada navigasi yaitu input data presensi dan simpan akan menampilkan LKT nomor 11. Keterangan di sini backgroundnya adalah white, blue, red, purple, fontnya adalah inter yang semi bold, dan juga font colornya adalah white dan juga black. Selanjutnya desain yang ke-11 yaitu desain LKT simpan presensi. Di sini akan menampilkan pesan yaitu presensi karyawan telah tersimpan. Lalu ada button OK. Navigasinya adalah jika klik OK akan kembali ke LKT nomor 9 tadi. Keterangannya backgroundnya adalah white dan juga blue, fontnya inter yang reguler, kemudian font colornya adalah white dan juga black. Yang ke-12 yaitu desain LKT form editing presensi. Di sini ada inputan yaitu edit data presensi berupa nama, jam masuk sampai selesai, durasi, status, dan juga keterangan, dan juga ada button simpan. Navigasinya adalah input data edit dan klik simpan akan menampilkan LKT nomor 13. Keterangannya adalah backgroundnya white, red, blue, red, fontnya adalah inter yang semi bold, regular, dan juga medium, font colornya adalah white, black, purple, red, dan juga blue. Selanjutnya desain LKT nomor 13 yaitu desain LKT presensi yang sudah diedit. Ini akan menampilkan pesan presensi karyawan telah diedit, lalu klik OK. Klik OK akan kembali ke LKT nomor 9. Keterangannya backgroundnya white, blue, fontnya inter yang regular, font colornya white dan juga black. Selanjutnya desain LKT halaman jadwal. Ini adalah halaman jadwal. Navigasinya apabila klik tambah jadwal akan masuk ke LKT nomor 15 dan klik edit akan masuk ke LKT 17 dan hapus akan masuk ke LKT 19. Keterangannya adalah background white, black, blue, red, purple, fontnya adalah inter yang semi bold, regular, bold, dan juga light. Selanjutnya yang desain ke-15 adalah desain LKT form tambah jadwal. Di sini ada form inputan untuk input jadwal live, ada nama, jam masuk sampai selesai, durasi, dan lain-lain. Lalu ada navigasinya yaitu input jadwal live dan klik simpan akan menampilkan LKT nomor 16. Selanjutnya di sini keterangannya adalah background warna putih, biru, ungu, dan juga merah. Lalu fontnya adalah inter yang regular dan semi bold. Font colornya white, black, purple, blue, and bright, and red. Selanjutnya desain yang ke-16 yaitu pesan apabila jadwal live telah diedit lagi, yaitu jadwal live telah tersimpan. Lalu klik OK. Navigasinya adalah klik OK akan kembali ke LKT nomor 14. Keterangannya adalah white, black, dan juga blue. Font yang semi bold dan juga light. Font colornya white dan juga black. Selanjutnya desain LKT form edit jadwal yang ke-17 yaitu di sini ada form inputan untuk mengedit jadwal live. Selanjutnya navigasinya adalah input data edit dan klik simpan akan menampilkan LKT nomor 18. Selanjutnya keterangannya yaitu backgroundnya white, purple, blue, and red. Fontnya adalah color yang semi bold, regular, dan juga medium. Lalu font colornya white, black, red, purple, dan juga blue. Selanjutnya yaitu 18. Pesan yang akan tampil apabila data telah diedit yaitu jadwal live telah diedit. Navigasinya jika klik OK maka akan kembali ke LKT nomor 14 yang tadi. Keterangannya backgroundnya white, blue, lalu fontnya adalah inter yang reguler, kemudian font colornya adalah white dan juga black. Lalu yang desain ke-19 adalah desain LKT hapus jadwal, yaitu akan muncul pesan apakah jadwal live akan dihapus. Jika iya, maka akan menghapus jadwal dan kembali ke LKT 14. Dan jika tidak, maka akan kembali ke LKT 14.
Selanjutnya keterangannya yaitu di sini backgroundnya adalah white blue, fontnya interregular, font colornya white black. Selanjutnya desain LKT rekapresensi yang ke-20, yaitu di sini ada rekapresensi. Di sini yang pertama adalah mencari rekapresensi. Yang pertama diinput adalah nama host dan juga bulan, lalu klik cari, navigasi itu nama host dan bulan, klik cari akan menampilkan akan masuk ke LKT nomor 21. Keterangannya background white black blue, fontnya inter yang medium, lalu font colornya black, white, and gray. Selanjutnya yaitu desain LKT kesalahan rekapresensi. Apabila data inputan tadi tidak ditemukan, maka akan muncul pesan yaitu data tidak ditemukan. Klik OK akan kembali ke LKT nomor 20 yang tadi. Lanjut. Keterangannya adalah white, backgroundnya adalah white, black, dan juga blue, lalu fontnya adalah inter yang medium, kemudian font colornya adalah black, white, dan juga gray. Selanjutnya desain LKT rekapresensi yang ke-22 yaitu isinya adalah rekapresensi. Navigasinya jika klik OK akan kembali ke LKT nomor 20 tadi. Keterangannya adalah backgroundnya white, black, blue, kemudian fontnya adalah inter yang medium, font colornya black, white, dan juga gray. Selanjutnya yang ke-23 yaitu desain LKT digital rekapresensi. Di sini akan tampil data rekapresensi para karyawan, kemudian jika klik ekspor maka akan masuk ke LKT nomor 24. Keterangannya adalah backgroundnya adalah white, purple, blue, red, kemudian fontnya adalah inter yang semi bold, regular, medium, font colornya adalah white, black, red, purple, dan juga blue. Desain LKT ekspor rekapresensi. Di sini akan muncul pesan yaitu download rekapresensi. Jika diklik download akan di-download hasil rekapresensi tadi. Keterangannya di sini ada background yaitu white, black, dan juga blue, kemudian fontnya adalah inter yang medium, font colornya yaitu black, white, dan juga gray. Oke, saya tadi akan menjelaskan tentang desain firmanya. Jadi ada form login, masukkan username, password, dan ini ada button login dan keluar. Oke, yang kedua ada desain pesan kesalahan login. Jika password dan username salah, akan menampilkan pesan kesalahan username dan password salah input kembali. Klik OK akan kembali ke input password dan username tadi. Yang ketiga ada desain menu utama. Ini kalau udah login, kita akan melihat ada menu utama, ada data karyawan, presensi harian, jadwal live, dan rekapresensi. Oke, yang pertama ada desain halaman data karyawan. Di sini ada tambah karyawan, cari karyawan. Nah, di sini ada nama telepon, dan alamat. Ini adalah contohnya. Di sini ada button edit. Lanjut. Nah, ini desain form tambah data karyawan kayak ini. Input nama telepon, dan alamat. Kemudian klik simpan. Yang keenam ada desain simpan data karyawan. Nah, kalau sudah disimpan akan menampilkan pesan data karyawan telah tersimpan. Klik OK. Yang ketujuh ada desain edit data karyawan. Dan di sini ada nama telepon, dan alamat. Klik simpan juga. Desain data karyawan yang sudah diedit. Nah, ini akan menampilkan data yang sudah diedit, akan menampilkan pesan data karyawan telah diedit. Klik OK. Nah, ini kalau desain halaman presensi harian ya. Ada tambah presensi. Ini adalah contohnya. Ada nama, jam masuk selesainya berapa, durasinya berapa, statusnya hadir apa, hadir atau izin. Nah, ini ada keterangan jika izin sakit, jika apa tidak ada keterangannya. Nah, ini ada form tambah presensi. Ada nama, jam masuk selesai, durasi, statusnya apa, hadir atau izin. Ini ada keterangannya, lalu simpan.
Setelah disimpan akan menambahkan pesan presensi karyawan telah tersimpan. Oke. Desain from edit presensi. Nah ini kalau mau diedit nama atau jam masuk selesainya, durasi, statusnya, keterangannya, lalu akan simpan. Akan menambahkan pesan presensi karyawan telah diedit. Oke. Ini ada tampilan jadwal live, ada tambah. Di sini ada nama, jam masuk selesai, durasi, sesi, ada pagi, siang, malam, ada habis juga dan button edit. Ini ada desain from tambah jadwal. Di sini ada input nama, jam masuk, durasi dan seterusnya pagi, siang atau malam tersimpan. Akan menambahkan pesan jadwal live telah tersimpan. Oke. Jadi ada desain edit. Kalau mau nama diedit, jam masuk selesai, durasi, status, terus simpan, akan menambahkan pesan jadwal live telah diedit. Kita bisa hapus jadwal. Nah di sini jadwal ini. Nah di sini ada pesan jadwal live akan dihapus ya atau tidak. Jika tidak akan menampilkan tadi inputan. Jika iya akan langsung terhapus. Juga ada rekap presensi. Rekap presensi ini cari nama host dan bulan, cari, kemudian akan menampilkan jika pencarian tidak ada, maka akan pesan menampilkan tidak ditemukan. Oke. Jika nama dan ada, nama dan kunci, nama apa? Ada. Nama dan bulan, oh. Cari rekap presensi, direkap akan mencari data nama host dan bulan. Jika tidak ditemukan akan menampilkan pesan tidak ditemukan. Jika ditemukan akan menampilkan nama dan total gaji. Kemudian ada button lihat detail. Nah di lihat detail ini ada rekapan semua karyawan, ada nama, hadir, izin, sakit, alfa, total durasi dan total gaji. Kalau udah mau ekspor, ini akan menampilkan download rekap presensi dan download. Kesimpulan dan saran dari kami, berdasarkan hasil analisa dan perancangan, sistem informasi absensi karyawan pada perusahaan High Growth dapat disimpulkan: 1. Sistem absensi manual yang digunakan saat ini memiliki berbagai kelemahan seperti proses pencatatan yang tidak efisien, sering terjadi kehilangan data, kesalahan perhitungan jam kerja, dan tidak ada sistem pengingat presensi. Yang kedua, analisa menggunakan metode PISIS menunjukkan bahwa sistem manual bermasalah pada semua aspek: performance, information, economic, control, efficiency, dan service. Nomor 3, perancangan sistem informasi absensi berbasis desktop menggunakan Java dan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan fitur input data presensi, rekap presensi, dan pembuatan laporan. 4. Sistem yang dirancang telah memenuhi kebutuhan fungsional dengan desain yang komprehensif, mencakup use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan desain antar muka pengguna. Nah, saran dari kami yaitu: 1. Implementasi bertahap. Lakukan implementasi secara bertahap mulai dari pelatihan pengguna, migrasi data, hingga evaluasi sistem. Yang kedua, membangun lanjutan, yaitu tambahkan fitur notifikasi pengingat, integrasi dengan sistem penggajian, dan dashboard analitik untuk mengembangkan selanjutnya. 3. Upgrade ke sistem web, yaitu mempertimbangkan upgrade ke sistem berbasis web untuk memberikan fleksibilitas akses yang lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin Bapak Ibu